Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, kepada seluruh penghuni langit dan bumi tanpa terkecuali. Masih di sini dengan saya Bang Jako di channel Jalan Coding. Saya ingin bertanya dengan jujur ya kepada Anda semua. Ketika misalnya Anda melakukan peribadahan atau laku spiritual, itu kira-kira Anda menghadapkan wajah Anda itu kepada siapa gitu. Ya, contoh dalam sholat ya, ketika Anda sholat itu sebenarnya Anda mengingat kepada siapa atau menunjukkan kepada siapa? Biasanya jawabannya kita adalah ya tentu kepada Allah dong, kan Allah yang kita sembah. Cuma kan Allah maha gaib. Bagaimana Anda bisa mengingat Allah yang maha gaib? Allah kan tidak terbayangkan. Ya, kan sangat kontradiktif ketika Anda mengingat sesuatu yang tidak bisa Anda bayangkan. Nah, udah muncullah berbagai macam dalih ya. Yang melihat adalah penglihatan batin dan sebagainya gitu. Demikian pula mungkin ketika kita melakukan laku semedi ya. Di awalnya di situ kita mungkin ya menyerahkan atau menyatukan dengan energi semesta ya, meleburkan seluruh kesadaran kita kepada kesadaran semesta gitu. Ya, pertanyaannya kemudian bagaimana caranya Anda bisa masuk ke dalam kesadaran semesta itu? Nah, ya, jadi ya kita berbicara tentang wajah Allah sebenarnya, wajah Tuhan. Yang mana sebenarnya wajah Allah itu ya? Kalau di doa kita itu kan ada dikatakan ini wajah tu wajahiyah lillazi fataras samawati wal arda hanifah. Kuhadapkan wajahku kepada wajah Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana cara menghadapkan wajah itu? Jadi kadang ada yang mengatakan bahwa ya yang kita ingat itu adalah kebesaran Allah, ciptaannya itu ya. Semesta ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa besarnya ya, dan itulah dibalik keluar biasaan semesta ini ya, disitulah ada Allah di belakangnya. Jadi ya kalau misalnya kita mau merasakan kebesaran Allah ya kita mencoba untuk menyadari kebesaran semesta ini, kedahsyatan semesta ini gitu. Makanya kemudian yang banyak mungkin diantara kita ketika melihat hal yang luar biasa dari kejadian-kejadian di semesta, kemudian ya kita berucap subhanallah. Ya, kedahsyatan itu dibalik itulah kedahsyatan Allah, kedahsyatan Tuhan gitu. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah memang seperti itu? Bahwa ketika kita menyadari keluar biasaan semesta ini, ya, di situ kemudian muncul kesadaran kita bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari itu semua, dan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi sebagian orang inilah bagi mereka pintu masuk untuk masuk kepada yang namanya kesadaran akan Allah, kesadaran akan Tuhan. Ya, banyak konten-konten spiritual yang mengarahkan ke situ. Jadi
bagi mereka wajah Allah adalah ya alam semesta ini, alam ciptaannya ini, karena inilah representasi dari Allah gitu. Nah, apakah memang seperti itu gitu? Sederhana ya kalau sebenarnya kita mau menyanggah hal ini, bahwa di Al-Quran ayat surat Al-Ahzab ya kalau nggak salah ayat 72 itu kan dikatakan bahwa yang bisa menerima amanah Allah itu adalah manusia. Ketika amanah itu ditawarkan kepada langit, ditawarkan kepada bumi, ditawarkan kepada gunung-gunung, semua menolak. Ya, langit, bumi, gunung itu kanlah simbol alam semesta gitu. Tetapi mereka pada menolak. Dan yang menerima itu adalah manusia. Karena di situ ada amanah di situ. Nah, kemudian di hadis qudsi juga dikatakan bahwa yang bisa menampung zatku itu adalah hati orang mukmin yang lunak dan tenang. Kolbu. Berarti kolbu. Kemudian juga ada satu hal yang harus kita ketahui, bahwa besertalah dengan Allah. Jika tidak bisa beserta Allah, maka besertalah dengan orang yang sudah beserta dengan Allah. Nah, kemudian ada hadis lain yang mengatakan bahwa seorang salik, seorang pencari yang tidak memiliki seorang guru pembimbing rohani, maka dipastikan gurunya adalah setan. Nah, berarti sebenarnya kata kuncinya di sini adalah ada satu sosok yang harus kita temui, yang harus kita kenali itu. Yang dengannya itulah kemudian kita bisa mengadakan hubungan atau ketersambungan dengan yang kita sebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, di balik yang luar biasa itu. Jadi kita tidak sekedar menyadari, kita tidak sekedar mengagumi kebesaran itu. Jadi kita tidak kayak tadi itu yang melewati kesadaran akan luar biasanya semesta ini, kemudian kita bisa tersambung. Tetapi ada sistem sebenarnya di sini. Ya, ada seorang sosok gitu. Itu yang disebut dengan guru rohani tadi itu, guru pembimbing itu. Nah juga artinya kan ujung-ujungnya nanti adalah bagaimana kemudian kita bisa mengabdi kepada yang kita sebut sebagai Allah itu. Ya. Nah, di situ kan dalam pengabdian itu tentu ada hal yang harus kita lakukan, ada amanah yang kemudian harus kita jalankan gitu. Nah, masa kemudian kita mentaat kepada semesta dan sebagainya? Kan nggak seperti itu. Ya. Jadi sejatinya adalah kita harus menemukan yang tanda kutip wajah Allah itu di dunia ini. Kepada wajah Allah itulah kemudian kita yang menjadi dasar dari seluruh peribadahan kita, dari seluruh aktivitas penyembahan kita, dari seluruh aktivitas ketaatan kita. Inilah yang harus kita temukan. Ya. Jadi kalau di doa iftitah itu ya sebenarnya itulah gambaran teknis. Ini wajah tuh.
itu kan dibaca pada saat kita mau melaksanakan aktivitas sholat. Sholat itu intinya adalah bagaimana kita bisa tersambung, ya. Sholat itu belum masuk kepada aktivitas penyembahan, ya. Karena di ayatnya juga dikatakan bahwa ya, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi sebenarnya aktivitas sholat itu tujuannya adalah bagaimana kita bisa tersambung. Nah, di doa iftitah itu sebenarnya itu adalah teknis penyambungannya. Ku hadapkan wajahku kepada wajah Allah yang menciptakan bumi dan langit. Artinya di situ harus antara wajah dengan wajah gitu. Itu kan adalah fungsi indrawi. Nah, disinilah ketika kita menemukan sosok pembimbing rohani itu, sosok pembimbing rohani itu kan adalah seorang yang berada pada wilayah baharu atau sesuatu yang kita bisa berinteraksi secara indrawi gitu. Ya. Nah, sama kalau kita mencoba untuk menarik konteks ini di zaman Nabi Muhammad. Ya, di zaman Nabi Muhammad yang menjadi kiblat ketaatan, kiblat penyembahan, ya, atau tanda kutip wajah Allah itu adalah wajah Nabi Muhammad. Jadi seluruh sahabat-sahabatnya itu adalah dengan jelas melihat Nabi Muhammad itu, mereka berinteraksi di situ. Ya, disitulah ketaatannya kepada Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad inilah di situ frekuensi nur tadi, frekuensi Rasulullah itu. Jadi Nabi Muhammad itu sekaligus dia Rasul Allah, utusan Allah. Jadi nur Muhammad itu bertajalli pada diri Nabi Muhammad. Makanya untuk mengenali Rasulullah, ya, mengenal Nabi Muhammad. Nah, Rasulullah kan udah pasti dengan satu paket dengan Allah. Makanya disyahadatkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu nggak pernah berpisah, Allah dan Rasul. Sama di An-Nisa 59. Atiullah wa atiur Rasul. Nah, wa ulil amri inilah di situ barunya Muhammad bin Abdullah pada zaman itu. Ya, jadi para sahabat-sahabat ya, mereka ketika mengenali dan meyakini bahwa Muhammad bin Abdullah itu adalah Rasulullah, Rasul Allah, utusan Allah, disitulah mereka sudah duduk pada posisi ma'rifat, mengenal Allah. Disitulah ketika dia ini wajah tuh, ya, yang mereka ingat itu adalah wajah Rasulullah. Dengan mengingat wajah Rasulullah, disitulah kemudian ruhaninya dibawa untuk ketemu dengan Sang Maha Ruhani itu. Jadi dia otomatis tersambung. Ya, nah. Jadi konsepnya seperti itu sebenarnya, sama dengan Nabi di Nasrani pun seperti itu. Di zaman Nasrani kan Nabi Isa yang menjadi ulil amrinya, kiblat ketaatannya. Makanya kan Nabi Isa selalu mengatakan bahwa tidak ada jalan lain kalau kau menemui Allah Bapa harus lewat aku. Aku jalan satu-satunya. Nabi Isa kan bilang begitu. Nah, cuman parahnya inilah yang kemudian dijadikan dalih oleh umatnya hari ini. Padahal Nabi Isa-nya sudah tidak ada, sudah berlindung. Artinya mesti menemukan sosok di mana frekuensi nur yang dibawa di zaman Nabi Isa dulu itu, atau yang dibawa Nabi Muhammad di zaman Nabi Muhammad, itu harus kita temukan di zaman ini. Karena nur yang dibawa oleh Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad itu sama. Ya, dan itu harus selalu ada di setiap zaman. Hanya pada wilayah bahunya selalu berganti-berganti. Dan itu ada.
Inilah yang harus kita temukan sebenarnya. Nah, ketika kita menemukannya, kemudian kita meyakini, disitulah kita duduk pada posisi ma'rifat itu. Kita mengenal Allah. Jadi dengan mudah ketika kita mau melakukan persambungan, ya, atau aktivitas sholat itu tadi, itu dengan mudah, ya, kita tinggal membayangkan wajahnya. Itu dalam tradisi Torekat disebut robitah. Ini teknis penyambungan sebenarnya, ya. Nah, tetapi bahwa yang disebut sebagai duduk posisi ma'rifat, mengenal itu artinya dia meyakini. Karena bisa jadi banyak yang mengenal orang ini, tetapi tidak meyakini. Ya, jadi harus ada keyakinan meyakini itu tadi. Makanya di zaman Rasul kan banyak juga yang mengenal Rasul, mengetahui wajahnya seperti apa, tetapi ya dia mengingkarinya gitu. Dia tidak menganggap itu sebagai Rasul Allah, sebagai utusannya. Jadi walaupun dia mengetahui gambaran wajahnya, semuanya dia ketahui, tetapi dia tidak meyakininya, ya, dia tidak mengakuinya, ya sama aja, tetap dia tidak bisa dulu di posisi ma'rifat itu. Ya bahkan dulu ya orang-orang terdekatnya baginda Nabi juga menolaknya, tidak mengakuinya gitu. Ya. Nah, inilah yang dimaksud menemukan wajah Allah di dunia. Itulah kiblat ketaatan kita. Ya, ketika kita menjadikan dia sebagai kiblat ketaatan kita, maka sebenarnya kita sudah mentaati Allah. Jadi itu harus ada di setiap zaman, dan zaman ini pun ada. Ya, jadi ini sangat teknis ya, dan ini apa namanya, artinya ini hal yang sangat-sangat masuk akal gitu ya, yang tidak kontradiktif ya. Ada yang mengatakan ini syirik, ini menyembah. Loh, syiriknya di mana coba? Ya. Tujuan kita itu kan tetap kepada Allah. Cuman Allah ini kan tidak bisa kita bayangkan. Dan Allah kan sudah memberi rumusannya gitu di An-Nisa 59. Allah Rasululil Amri. Iya kan? Nah, bahkan di doa iftitah tadi itu kan itu ditutup. Wa ma ana minal musyrikin. Kami tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ya. Nah, di zaman kenapa kemudian terjadi penentangan kepada terjadi perdebatan yang luar biasa antara penganut Islam dan Nasrani ya. Bagi Islam kan mereka mengatakan bahwa ya Nasrani sudah menuhankan gitu. Ya emang betul. Sepintas kalau tidak dipahami kronologinya, ya ini harus ada kronologi memang. Ya. Jadi di zaman itu sahabat-sahabat atau murid-muridnya Nabi Isa, yaitu dia menganggap Nabi Isa sebagai disitulah frekuensinya Tuhan. Ya, makanya dia ya tanda kutip seolah-olah menyembah Nabi Isa. Padahal tidak. Yang disembah tetap yang menciptakan Nabi Isa di belakangnya. Makanya Nabi Isa kan selalu menegaskan bahwa saya juga manusia biasa gitu. Dia tetap manusia biasa. Hanya mungkin karena tindakan penokohan yang berlebihan oleh murid-muridnya ya, atau umatnya di zaman itu, sehingga kemudian kelihatan dari luar bahwa seolah-olah dia menjadikan Isa sebagai Tuhannya. Tapi kan sebenarnya tidak. Kalau orang memahami kronologinya, ya, tidak, pada saat itu mereka tidak menyembah Isa, menjadikan Isa sebagai Tuhan.
sebagai anak Tuhan, tidak. Tetapi frekuensi atau nur Allah itu bertajalli di sosok Nabi Isa. Sama dengan Nabi Muhammad, polanya juga seperti itu. Ya. Nah, sama ketika misalnya teman-teman di Syiah yang begitu mengagung-agungkan peristiwa Karbala, ya, Imam Hussein itu. Ketika kemudian mereka dalam tradisi perayaan Muharram, 10 Muharram, mereka menyakiti jasadnya. Ya, orang kan melihat itu adalah sesuatu yang berlebihan, padahal itu adalah wujud dari kecintaan mereka terhadap Imam Hussein yang merasakan kepedihan atau siksaan pada saat itu, dan mereka mau masuk untuk merasakan situasi itu, sehingga nampak itu sangat berlebihan gitu. Nah, ini kurang lebih sebenarnya analoginya seperti itu, ya. Kita istilahnya mengagungkan sosok di mana frekuensi ilahi bertajalli di situ, ya mungkin orang melihat seolah-olah kita seperti menyembah gitu. Ya menurutnya yang hanya bisa disembah hanya Allah. Ya benar, yang disembah itu cuma hanya Allah. Cuma Allah itu kan tidak ditahu, tidak terbayangkan, tidak terdeskripsi. Harus kemana kita menyembahnya? Tentu dia punya alamat. Karena segala sesuatunya itu harus punya alamat. Di wilayah baru itu semua punya alamat. Misalnya saya, ya, diri saya sebenarnya kan sejatinya ruhani saya, ya, Bang Jako. Untuk menemui Bang Jako, ya, datangilah alamatnya. Ini jasmani saya, ini adalah alamatnya Bang Jako. Sama ketika misalnya Anda mencari Bang Jako, tentu yang saya kasih adalah alamatnya. Alamat saya ada di BSD. Datanglah kamu ke BSD, kemudian kamu ketemu alamatnya. Apakah kemudian otomatis kamu ketemu saya? Kan belum tentu. Tetapi yang pasti bahwa Anda sudah mendatangi alamatnya, dan di alamat itu pasti saya ada di situ karena itu domisili saya. Ya, jadi untuk menyembah Allah itu kita harus mengetahui dulu alamatnya di mana, di wilayah baru ini, di dunia ini. Jadi kita harus menemukan alamatnya dulu. Nah, alamatnya itu adalah di mana sosok yang ditempati nurnya, di mana frekuensi Rasulullah itu bertajalli. Disitulah alamat Allah di dunia. Ya. Jadi sekali lagi bahwa ini hal yang harus kita nalar, ya. Ya. Jadi mereka yang tidak memakai pola ini, itu kan mereka seolah-olah mau menyembah langsung kepada Allah gitu. Allah Maha Tahu kok. Allah adalah sesuatu yang gaib. Tidak bisa kita jangkau gitu. Lah iya, justru karena itu tidak bisa kita jangkau, makanya kan ada sebuah sistem wasilah yang disebut itu. Dengan mengikuti sistem wasilah inilah kemudian kita bisa terjangkau. Kalau tidak menggunakan sistem wasilah ini, Anda tidak punya kausalitas sama sekali dengan Tuhan. Tidak ada ketersambungan sama sekali. Ya, walaupun kemudian Anda ada efek-efek baik atau apa, lah ya, itu adalah kausalitas di alam baharu. Tapi tidak ada kausalitas dengan Allah itu sendiri. Ya, ya ini mungkin hal yang apa namanya umat pada saat ini lalai atau luput untuk mengamati skema ini, ya, sistem ini gitu.
ya. Saking kemudian kita ditutupi oleh hijab yang begitu luar biasa, ya, dogma, sehingga kemudian jarang dari kita untuk mencoba untuk masuk kepada uraian tentang ini gitu. Malah yang dimaksud dengan ma'rifat, tasawuf, soal itu adalah barang yang sangat mahal gitu ya, barang yang jelimet, ruwet, padahal kan ini hal yang sangat sederhana gitu. Dan ini semua dalilnya ada di Quran, itu sangat jelas dikatakan seperti itu. Ada ayat yang mengurai tentang pertemuan dengan Tuhan di dunia, ada yang dikatakan Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Kemudian syahadat itu harus Allah dan Rasul. Gak mungkin orang bersyahadat cuman Allah saja, selalu ada Rasul. Dan di Rasul itu disebut Rasul Muhammad. Muhammad itu adalah alamat barunya, ya. Ini kan polanya sangat jelas gitu, sangat mudah untuk dipahami. Nah, cuman ya itu tadi, karena sudah kadung kita masuk pada sebuah dogma, sehingga hal-hal yang sederhananya kemudian saking sederhananya ini kemudian kita meremehkan, ya. Bahkan jika ada yang pemahaman seperti ini, ya, yang bahwa Rasul itu tidak mati, masih ada, malah dianggap sesat. Kacau kan? Gitu. Makanya kita akan terus sampaikan uraian-uraian ini gitu, ya. Mari kita adu di publik, mari kita buatkan seminarnya, mari kita buat diskusi-diskusi ya, terus menerus gitu ya, sampai kemudian umat memahami bahwa ternyata seperti ini skemanya gitu, ya. Oke, sementara itu dulu ya. Dan uraian-uraian di channel ini itu nanti akan selalu tidak jauh-jauh dari itu, ya. Ada mungkin yang menganggap bahwa ya materi gitu terus yang diulang-ulang, ya nggak ada masalah memang, ya. Biarlah ini akan terus kita ulang-ulang ya, sampai kemudian kita memahami. Karena ya diulang-ulang saja banyak orang yang tidak paham gitu, apalagi kalau tidak diulang-ulang. Jadi kita akan terus mengulang-ulang tema-tema ini ya. Tema-tema bahwa Rasul itu harus selalu ada, bahwa Rasul itu tidak mati gitu ya. Yang mati adalah jasad baharunya, dia selalu berganti-ganti. Kemudian tema bahwa akhirat itu saat ini, bukan nanti gitu. Nah itu, jadi tidak jauh dari tema-tema itu ya, yang akan terus kita lempar ke publik, ya, sehingga ini kemudian menjadi perhatian kita semua, karena zaman ini adalah zaman yang sudah kadung, di mana umat tertutupi oleh dogma. Jadi ketersambungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah terputus, karena mereka menganggap bisa sampai kepada Allah dengan caranya sendiri, padahal Allah sudah membuat sistemnya. Tinggal bagaimana kita bisa melibatkan diri dalam sistem itu. Oke, bersama saya Bang Jako di channel Jalan Kodim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.